Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oh iya, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua dan selamat Lebaran. Maaf ya teman-teman, saya baru bisa upload video lanjutan atau video part 2. Maklum, masih menikmati suasana Lebaran. Baik teman-teman, pada video part 2 ini kita akan membahas mengenai sumber hukum, yang mana pada video sebelumnya kita membahas mengenai pengertian apa itu hukum. Baik, kita masuk kepada pembahasan sumber hukum. Sumber hukum adalah yang saya kutip dalam buku karangan R. Suroso, segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari sumber hukum. Next, sumber hukum itu terbagi dua secara garis besar. Satu, sumber hukum secara material. Dua, sumber hukum secara formal. Agar pembahasan pada video kali ini lebih lugas dan mudah dimengerti oleh teman-teman, kita hanya akan membahas mengenai sumber hukum formal saja. Sumber hukum formal itu terbagi ke dalam: satu, undang-undang. Dua, kebiasaan. Yang mana kebiasaan itu nanti akan menjelma dalam bentuk budaya. Tiga, jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim terdahulu. 4. Traktat atau perjanjian antar dua negara. Dan 5. Doktrin atau pendapat para sarjana hukum. Nah, menurut hemat saya dapat disimpulkan bahwa undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan doktrin itu adalah termasuk ke dalam hukum tertulis, sedangkan kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis. Baik teman-teman semua, kita akan membahas lebih spesifik lagi, yaitu sumber hukum yang disebut dengan undang-undang. Dan pembahasan kali ini diawali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 menyatakan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Next, kepada pasal 7 ayat 1 menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang sering kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan atau yang selama ini kita kenal dengan TAP MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi atau yang selama ini kita kenal dengan nama Perda provinsi. Yang ketujuh adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota, yang selama ini kita mendengar dengan istilah Perda kabupaten atau Perda kota. Dari pernyataan pasal 7 ayat 1 timbul pertanyaan, apa sih guna atau fungsinya dari urutan perundang-undangan tersebut? Fungsinya adalah tempat letaknya kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Seperti contoh, misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang berkendara wajib menggunakan helm. Namun, peraturan daerah kabupaten menyatakan boleh kok kita tidak menggunakan helm
ketika berkendara, nah itu kan terlihat kan pertentangan antara perda dengan undang-undang. Sedangkan dari pasal 7 tadi telah menyatakan bahwasanya urutan undang-undang tersebut lebih tinggi daripada urutan peraturan daerah. Seperti itulah contohnya. Nah, kalau contohnya seperti hal tersebut, berarti dasar hukum peraturan daerah tersebut batal demi hukum, yang mana dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 Ayat 2 menyatakan apabila peraturan-peraturan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang akan dilakukan pengujiannya oleh Mahkamah Agung. Baik teman-teman sekalian, itulah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai sumber hukum. Sekarang teman-teman dan diri saya pribadi mengetahui atau sudah paham nih mengenai sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya yang selama ini kita kenal dengan undang-undang. Nah, untuk teman-teman bantu-bantu saya ya untuk subscribe, like, dan share untuk agar saya bisa lebih semangat lagi untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.